Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Copa America. Jadi ini sama kayak Euro, setelah 1 bulan lebih, ya 1 bulanan berjalan turnamennya, akhirnya Copa America sudah memasuki babak final. Dan ini yang saya akan bahas adalah selain final juga ada perebutan 3 besar. Jadi yang mulai dulu nanti adalah perebutan 3 besar, baru final. Ya, kalau kalian belum tahu, tuan rumahnya ini adalah USA, yaitu Amerika. Kalau Euro kan Jerman, kalau ini tuan rumahnya Amerika. Jadi kita akan bahas dulu perebutan 3 besar yang mempertemukan antara Kanada dan Uruguay. Sebagai info, kedua tim ini sama-sama kalah di semifinal. Kanada kalah lawan Argentina, sedangkan Uruguay kalah lawan Kolombia. Maka kedua tim ini ketemu di perebutan tempat ketiga. Ya ini unik ya, karena di Euro nggak ada perebutan tempat ketiga. Jadi cuma Copa America yang ada. Ya mungkin karena dua tim ini sudah agak lesu, apalagi Kanada. Jadi Kanada ini, kita lihat line up-nya, itu menurunkan formasi yang agak berbeda dengan formasi biasanya. Yang paling kelihatan itu kipernya. Kipernya biasanya si Crepeau, ya, Maxime Crepeau. Kali ini DS Clear itu siapa? Ya aku juga nggak tahu ini siapa. Ya itulah. Kemudian Johnston Devogeroles, namanya susah ya. Bombito sama Laria yang jadi kapten. Karena si Alphonso Davies cadangan, jadi Laria yang jadi kapten. Kemudian di depan ada Kone, Niere, Ahmed, Osorio, kalau nggak salah Jonathan Osorio ini. Oh ya, Jonathan Osorio, Shufflebrook sama Oluwasei. Ya itulah. Di Uruguay menurunkan formasi 4-3-3. Rochet penjaga gawang seperti biasa. Ini kelihatannya kalau Uruguay lebih ke formasi terbaiknya ya. Di depan ada Vina, Sebastian Caceres. Kaptennya Jose Maria Gimenez. Sebenarnya wakil kapten sih, karena suara cadangan aja. Nandes. Kemudian di depan ada Bentancur, pemain ayam sayur. Kok ayam sayur? Oh ya, itu betul, ayam sayur, Tottenham Hotspur. Manuel Ugarte, pemain PSG. Federico Valverde, pemain Real Madrid. Di tengahnya bagus sih, tiga-tiganya pemain, ya mungkin Bentancur yang paling jelek di antara tiga ini. Depan ada Marcos Araujo, Darwin Nunes sama Facundo Pellistri. Oke, di pertandingan ini awalnya saya jagokan Uruguay karena Kanada ini ya kualitas pemainnya biasa-biasa aja. Dan pertama kelihatan terbukti karena di menit 8 sudah gol lewat golnya si Rodrigo Bentancur. Golnya lewat tendangan bola mati. Kalau nggak salah first time ya, volley gol yang bagus. Tapi hebatnya Kanada ini nggak menyerang, maka terus menyerang. Akhirnya mereka bisa cetak gol lewat Ismail Kone di menit 22. Golnya itu bagus banget. Jadi golnya itu kayak salto tapi dia nggak lompat. Jadi dia angkat kakinya tinggi, kena bola. Jadi kayak membelakangi gawang gitulah posisinya dia. Membelakangi gawang, dia tendang. Kakinya itu di atas kepalanya. Jadi bolanya ya kipernya nggak nyangka dia bisa nendang gitu dan gol. Kan biasanya kalau tendang gitu kan meleset, tapi ternyata itu tendangan bisa gol. Ya aku nggak, ya hampir kayak salto sih, soalnya tapi bedanya dia nggak lompat. Waktu itu bolanya di atas kepalanya, dia tendang, nggak tahu kan bisa bayangin ya. Bolanya di atas kepalanya dia persis, kemudian dia tendang bolanya. Jadi kakinya itu di atas kepalanya dia. Bisa hebat, rasis juga dia, dan gol. Itu gol yang bagus sih. 1-1. Kemudian ya babak pertama selesai 1-1. Ini masih seru ya, dua tim saling menyerang. Di babak kedua Uruguay mulai melakukan beberapa gantian. Nunes ini memang parah. Nunes ini berkali-kali dapat peluang, berkali-kali gagal. Bingung aku sama Nunes ini, kenapa dipasang sebagai starter terus. Akhirnya dia diganti sama Luis Suarez. Nah ini kaptennya datang, legend dia, dengan harapan dia bisa cetak gol juga sekaligus yang sayangnya pas semifinal dia nggak bisa cetak gol. Tapi Kanada sempat unggul dulu lewat Jonathan David di menit 80. Kalau kalian belum tahu, Jonathan David ini striker tajamnya Lille. Dia masuk sebagai pemain pengganti dan gol. Jonathan David di menit 80.
Ini Uruguay sempat panik, jadi tinggal 10 menit lagi. Kalau ini Uruguay bisa cetak gol, selesai mereka peringkat 4. Tapi keajaiban di menit-menit akhir, lewat skema open play yang apik, Luis Suarez cetak gol di menit 90+2. Dan ini adalah gol pertamanya Suarez di Copa America. Akhirnya Luis Suarez cetak gol lagi, gitu. Dan akhirnya memaksa laga ini lewat adu penalti. Oh ya, ini karena bukan final, jadi kalau final masih ada extra time, di sini nggak ada extra time. Jadi langsung adu penalti. Nah, jadi pertama ya, oh ya, pas akhir pertandingan Alphonso Davies mulai dimasukkan ya. Ya sebagai kapten utama, ya aku yang anggap lucu sih, kaptennya umur 23 tahun masih bocah. Walaupun emang aku harus akui dia pemain terbaik Kanada sekarang, cuma yang jadi kapten bisa terlalu muda lah, mentalnya saya belum matang. Dan kita lihat pembuktian apakah dia adu penalti dia bisa cetak gol. Jadi yang penendang pertama yaitu dari Kanada dulu, Jonathan David cetak gol 1-0. Kemudian dari Uruguay, Federico Valverde yang pertama tendang dan dia cetak gol 1-1. Penendang pertama sukses semua. Penendang kedua, Moise Bombito cetak gol juga 2-1. Kemudian Rodrigo Bentancur, penendang kedua Uruguay, cetak gol juga 2-2. Nah, penentuannya mulai dari penendang ketiga. Ya, penendang Kanada yang mulai duluan Ismael Kone gagal mengkonversi gol. Tendangannya itu di tepi sama Rochet ini hebat juga ya, bisa nahan penalti. Gagal 2-2. Kemudian dari Uruguay, Georgian de Arascosta, susah banget namanya. Ini kalau nggak salah main pengganti ya. Ya, dan dia cetak gol 2-3. Saat itu Uruguay unggul, sudah mulai unggul. Penendang keempat, Mateo Choineter, anjir susah banget namanya. Anjir, tapi oke lah. Cetak gol 3-2. Kemudian Luis Suarez cetak gol juga. Ya, penendang keempat, aku kaget, tapi pikir Luis Suarez penendang kelima karena dia kan kapten. Ternyata penendang keempat dan dia cetak gol 3-4. Nah, ini sudah menguntungkan karena ini posisi penendang kelima dan disadvantage. Penendang kelima Alphonso Davies, kayak katanya kapten apa gitu, kapten hebat katanya. Ternyata gagal, sosokan mau panen kah? Gagal ternyata. Parah emang, kayak gini jadi kapten. Aduh, kayak nggak ada pemain senior aja. Sosokan panen kah, akhirnya gagal kan? Kasain. Dan selesai 3-4. Karena Uruguay menang dan layak menang sih. Karena mereka nggak meremehkan. Ini apa nih ya? Menang kelima kaptennya kayak gini. Kalau aku pelatihnya ya lihat kayak gini, aku mungkin anggap dia belum jadi kapten. Jadi kaptennya pemain senior dulu. Mungkin 3 tahun lagi lah dia bisa jadi kapten. Tapi entahlah, gak tahu pelatihnya emang gak jelas juga. Tapi sudah pencapaian lah Kanada dengan kualitas pemain kayak gini bisa masuk semifinal. Ya berkaitan sama Alphonso Davies ya oke lah. Itu pencapaian cukup bagus. Dan Uruguay peringkat 3. Sebenarnya aku harap finalnya Argentina lawan Uruguay, cuma Kolombia yang lolos. Tapi ya apa, peringkat 3 bagi Uruguay sudah cukup bagus lah. Apalagi kan pelatihnya baru, Bielsa. Jadi oke. Selamat buat Uruguay dapat peringkat ketiga. Dan ini juga maksudnya kalau nggak salah perpisahan yang terakhir untuk Luis Suarez ya. Habis ini rasanya Luis Suarez sudah mau pensiun. Dia sudah umur 37. Jadi ya kalau dia habis ini pensiun ya wajar. Jadi ini kalau nggak pensiun ya perpisahan cukup bagus lah buat Luis Suarez walaupun udah juara. Sekarang kita menuju ke final. Ini yang ditunggu-tunggu orang, Argentina lawan Kolombia. Bedanya kalau tadi yang pertandingan match ketiga itu aku belum bilang, itu aku lihat pas live babak kedua, jadi sisanya aku di highlight. Kalau ini aku lihat full dari awal sampai akhir Argentina Kolombia. Tapi ini aku bicara awal dulu ya, cerita juga. Kampretnya itu delay. Jadi harusnya pertandingannya jam 7, tapi di delay. Tahu kenapa di delay? Karena terjadi kerusuhan di luar stadion. Kenapa jadi kerusuhan? Karena supporter itu memaksa masuk, terutama supporter Kolombia. Mungkin ada beberapa Argentina, tapi kebanyakan Kolombia. Jadi memaksa masuk padahal mereka tanpa tiket atau tiketnya palsu, jadi dorong-dorongan sama petugas keamanan lah. Jadi sampai rusuh. Bahkan ada beberapa fans yang lewat pintu darurat gitu, barbar banget lah. Pintu darurat maksudnya menyusup masuk, bahkan ada yang sampai masuk ruang ventilasi. Itu asli parah banget, malu-maluin dah.
ternyata bukan cuma di negara ku aja yang kayak gini, ternyata ada yang di tempat lainnya juga kayak gini. Ada lebih parah, bahkan lebih parah dari negara tercinta. Apa itu istilahnya, ya sedih ini sampai di delay berapa lama, 1 jam 20 menit. Jadi mulai pertandingan jam 8.20, bahkan pemainnya kasih ya, jadi masuk ruang ganti nggak main-main, akhirnya jam 7:30 mereka pemanasan dulu. Mereka pemanasan, balik lagi jam 8.20 baru main. Gila, 1 jam 20 menit. Jadi pengamanan Amerika ini kurang bagus juga ya istilahnya. Kita baca line up dulu. Emi Martinez, penjaga gawang. Montiel, Romero. Kemudian Lisandro Martinez, main MU. Christian Romero, pemain ayam sayur. Tagliafico, Nicolas Tagliafico, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, sehingga boleh diwarnain putih itu, mirip seorang capres. Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lionel Messi sama Julian Alvarez. Kolombia ini juga apa itu? Ya istilah formasi terbaiknya lah. Aku kaget cuma satu. Kenapa Ospina masih cadangan? Siapa ini? Aku bahkan nggak tahu ini kiper siapa. Camilo Vargas ini siapa ini? Main di Alas FC ya. Nggak tahu lah. Aku tahu ini David Ospina, tapi cadangan dia masih. Ini David Ospina. Mungkin sudah menurun ya. Kemudian di depan ada Mojica, Cuesta, Davinson Sanchez sama Arias. Davinson Sanchez ini main di Galatasaray. Dulu pernah main di ayam sayur juga, Tottenham Hotspur. Arias, Jefferson Lerma, ini kan saya pernah tahu juga. Crystal Palace, pantesan. Rios. Kemudian depan Luis Diaz, pemain Liverpool. John Cordoba. Ya, aku juga nggak tahu dia main di mana, Krasnodar apa itu. Kemudian James Rodriguez, kaptennya. Dia main di... Ini mantan pemain Real Madrid, sekarang main di Sao Paulo FC. Ya oke. Jadi kita masuk pertandingannya setelah 1 jam 20 menit menyerang. Apa itu akhirnya pertandingan dimulai dan seru ya. Walaupun ada gol di babak pertama, tapi kedua tim ini saling menyerang. Jadi Argentina menyerang, tapi Kolombia juga menyerang dan defense-nya cukup bagus, jadi nggak membosankan. Walaupun karena dua tim ini nggak ada yang main bertahan, jadi dua-duanya menyerang, saling melawan. Dan sekarang aku juga ngerti pas pertandingannya kenapa Kolombia bisa masuk final. Itu cukup hebat. Maksudnya permainan mereka terorganisir, defense mereka kuat, cukup oke. 0-0 di babak pertama. Setelah pas half time itu ada Shakira apa itu manggung, jadi lumayan lah, nggak sia-sia nunggu 1 jam 20 menit. Pas half time yes, disuguhi dengan ya lagunya Shakira. Kemudian babak kedua masih 0-0, tapi kedua tim juga saling menyerang hampir sama pada babak pertama. Jadi banyak serangan tapi belum ada gol. Aku lupa, kalau nggak salah ada gol tapi dianulir kalau nggak salah. Aku lupa dari siapa, Argentina atau Kolombia. Kalau nggak salah Argentina. Jadi sempat cetak gol tapi dianulir sayangnya. Ya aku lupa lah, entah itu Argentina entah Uruguay. 0-0, jadi sampai waktu normal hasilnya 0-0 karena dua tim ini defense-nya sama-sama kuat. Jadi kita masuk ke extra time. Nah di finalnya ada extra time. Jadi setelah 90 menit lanjut tambah 30 menit. Kemudian apa itu masih 0-0 juga. Apa extra time babak pertama masih saling menyerang juga kedua tim ini. Kemudian di extra time babak kedua menit 105 sampai ke 20 itu baru mulai ada gol. Golnya pertama tak kasih tahu skemanya gimana ya. Jadi dari pemain Kolombia di tackle sama Rodrigo De Paul. Waktu itu pemain Kolombia yang bawa bola di tackle, yang rambutnya putih itu. Kemudian diumpan ke siapa lagi itu? Messi itu ke siapa itu? Kemudian diumpan ke Lautaro Martinez yang menjalankan counter lah, yang gerak cepat, dan dia cetak gol indah ke sisi kiri gawang.
Itu gol yang bagus, kerjasama yang apik antar pemain. Aku lupa itu Alvarez atau siapa, pokoknya dia umpan ke Lautaro Martinez dan gol. Aku lihat asisnya siapa ini. Lo Celso, ya, Lo Celso umpan ke Lautaro Martinez dan gol. Itu gol yang apik sih. Dan Lautaro Martinez kan jadi top skor Argentina dengan berapa gol? 5 kalau nggak salah, 5 gol. Kita lihat statistik pemain, ya 5 gol. Gak ada yang bisa ngalahin. Jadi sekarang kan Messi kan lebih berfungsi sebagai playmaker, jadi dia bertugas utama bukan cetak gol. Yang cetak gol sekarang adalah Lautaro Martinez. Padahal Lautaro Martinez itu super sub ya di sini. Jadi dia main sebagai pemain pengganti. Sebelumnya Messi sama Julian Alvarez di depan. Jadi aku lupa aku sudah nyebut belum ya? Belum ya saya. Maaf kalau lupa. 1-0 ya, menang sangat layak juga. Ya bukan. Sebenarnya Kolombia juga layak sih, kalau misalnya ini seri pun layak, cuma Argentina lebih beruntung lah, tanda kutip lebih efektif. Kita lihat statistiknya, shots 11-19 banding Kolombia loh. Tapi ini yang membedakan, shot on targetnya 6-4. Itu artinya dari 11 shot on target, Argentina ada 6 on target. Jadi kipernya Kolombia itu harus bekerja keras istilahnya, melakukan 5 save. Sedangkan Kolombia shot on targetnya ada 4. Jadi Emi Martinez 4 save di laga ini. Possession 44% banding 56%. Bandingan Kolombia loh, lebih kaget kan? Makanya tak bilang Kolombia pun ini hebat, jangan diremehin Kolombia ini. Passing 474 banding 602. Akurasi passing 82% banding 85%. Jadi aku bilang kalau di laga ini ya Kolombia tersingkir dengan kepala tegak. Ya fansnya emang kacau, tapi pemain Kolombia itu lah diapresiasi. Nah, akhirnya sedih sih karena cuma karena, tapi tidak apa-apa. Kolombia ini final pertama mereka setelah tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi ini sebuah achievement. Mungkin tidak banyak orang yang ngira Kolombia bisa masuk final. Kebanyakan mungkin pikir semifinal atau apa. Karena kan lawannya Uruguay, ternyata bisa masuk final. Ini kejutan, ini kuda hitam Kolombia, hebat ini. Jadi selamat juga buat Kolombia yang sudah di runner up. Dan Argentina selamat, juara lagi. Setelah tahun 2021 juara, akhirnya sekarang juara lagi. Jadi juara bertahan, juara lagi sekarang, selamat. Dan ini kartu buat Messi ya. Messi nggak tahu ya mau sampai kapan. Apakah dia akan maksa sampai Piala Dunia sampai umur 39 atau gimana, I don't know. Kalau misalnya yang terakhir pun ya kaget aku, karena kalau nggak salah Angel Di Maria sudah menetapkan akan pensiun karena dia umur 36 kan. Jadi uniknya pas penyerahan trofi itu, Messi bukan cuma sendiri. Messi ngajak 2 koleganya yang hampir seumur sama dia, yaitu Angel Di Maria sama Nicolas Otamendi, karena umurnya hampir sama. Messi 37, kedua pemain itu 36. Saya cek. Nicolas Otamendi. Nicolas, kalau tahu. Ya 36 tahun. Jadi ya kedua pemain ini istilahnya ya teman-temannya Messi lah, teman seangkatannya Messi. Jadi Messi juga menghargai teman-teman seangkatannya lah yang sudah bikin dia hebat juga. Angel Di Maria sama Nicolas Otamendi, aku juga bakal ingat ini 2 pemain ini. Dan kiper, juga ada penghargaan lain seperti kiper terbaik, yaitu Emiliano Martinez, emang layak. Dia selain hebat dalam save penalti, juga hebat dalam menjalankan gawangnya. Dia termasuk kiper yang late blossom ya. Jadi dia itu baru jadi kiper utama di tim Liga Inggris itu baru umur 28-29 pas ditransfer dari Arsenal ke Aston Villa. Sejak main di Aston Villa dan jadi pemain inti, dia langsung dipanggil Argentina terus. Soalnya aku inget dulu pas 2018 atau apa, itu Argentina susah dari kiper. Dulu ada Sergio Romero, cuma Romero juga cadangan terus di MU. Kemudian ada Willy Caballero yang blunder di Piala Dunia 2018, jadi susah. Dan kipernya tua-tua semua dan kebanyakan bahkan sempat kipernya itu cuma main di liga lokal Argentina. Saking nggak ada kiper bagus di Eropa, akhirnya ada Emi Martinez. Sekarang kipernya utamanya dia terus. Dan layak. Ini kiper pemenang Piala Dunia juga. Ini walaupun agak bengal ini, tapi ini kiper hebat, aku harus akui. Kemudian pemain terbaik itu uniknya, ini unik juga. Pemain terbaiknya bukan dari Argentina, dari Kolombia, James Rodriguez, kaptennya Kolombia.
ya dia agak sedih sih karena timnya kalah, walaupun dia terima penghargaan tapi dia kelihatan dari mukanya sedih, ya wajar karena timnya kalah. Tapi selamat buat James Rodriguez jadi MVP di turnamen Copa America ini. Kemudian top skornya you know who, Lautaro Martinez, 5 gol, nggak ada yang bisa mengalahkan. Solomon Rondon kalau nggak salah yang lebih dekat cuma 3 gol. Karena Venezuela ini tersingkir di perempat final, jadi nggak ada yang bisa ngelain Lautaro Martinez. Emang dia bersinar. Dia di Inter juara Liga, di sini juara Copa America. Dia bilang katanya bakal menang Ballon d'Or, ya aku jujur agak nggak yakin, tapi kalau misalnya dia menang pun dia double mungkin lah ya. Cuma kenapa aku kurang yakin, karena dia nggak menang Liga Champion. Jadi biasanya menang Liga Champion itu treble biasanya. Tapi kalau secara statistik, secara apa, Lautaro Martinez lagi di peak performance ya. Sebagai kapten Inter juga apa hebat Lautaro Martinez ini. Apalagi ya. Ya itu aja lah. Overall ya Copa America ini, Amerika agak banyak kekurangan ya. Jadi memang harus dibenahi karena nanti 2 tahun lagi mereka kan host Piala Dunia. Jadi terutama pengamanan itu harus diperketat apa untuk mencegah hal kayak gini terjadi lagi. Bayangin kalau laga Piala Dunia di-delay, mungkin FIFA bisa marah itu. Ya itu aja sih dari saya. Ya ini sekaligus menandakan berakhirnya Copa America sama Euro. Jadi sementara ini habis ini aku mungkin mau istirahat bentar bikin video. Sampai waktu yang aku belum tentukan. Ya karena ya capek juga sih, tiap hampir berapa hari sekali harus upload video terus. Ya aku juga ada kesibukan di luar juga lagi kerja. Jadi nanti tunggu aja video selanjutnya kapan. Oke, terima kasih sudah menemani aku dari grup stay sampai akhir ini. Thank you semua.